Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bertemu kembali, saya pertama ingin menyapa Sobat Ambyar yang ada di rumah yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah SWT telah tetap memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai dengan penghujung Ramadan nanti. Hari ini kita akan berbicara tidak akan jauh daripada pendidikan. Topik kita kali ini pendidikan, tanfid, dan teknologi. Mungkin kita semua sebagai orang tua sering sekali mendengar bahwasanya banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang membranding lembaga mereka dengan sekolah tanfid atau madrasah tanfid. Itu merupakan program yang sangat baik dan sangat berguna bagi anak-anak kita untuk membuat fondasi atau memperkuat fondasi anak-anak kita untuk ilmu agama. Apakah itu salah? Tentu tidak. Karena antara agama dan juga pendidikan umum harus seiring sejalan. Kita harus memberikan bekal kepada anak-anak kita, bukan hanya bekal akademik, tapi juga bekal agama. Tapi yang sering kita luput dan sering kita lupa, kita sudah mempercayakan pendidikan agama kita kepada lembaga pendidikan yang sudah kita percaya. Tapi terkadang kita sebagai orang tua sering sekali lupa. Kita hanya membiarkan anak kita mendapatkan ilmu agama hanya di lembaga pendidikan. Ketika mereka sudah kembali ke rumah, kita tidak atau kita sering sekali lupa memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita terkadang sibuk dengan kesibukan kita masing-masing sebagai orang tua. Ketika anak kita pulang, terkadang untuk menyambut pun kita lupa atau kita lalai untuk menyambut kedatangan mereka. Kita lupa bahwasanya anak kita ketika sudah ada di rumah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan disinilah peran kita sebagai orang tua sangat dibutuhkan sekali. Di mana anak-anak kita saat ini tentu kita semua sama-sama menyadari bahwasanya ketika kita melarang, ketika kita mengarahkan, susah sekali anak kita untuk bisa menerima atau melaksanakan apa yang kita perintahkan atau yang kita nasihatkan. Yang terpenting di sini adalah bahwasanya di zaman sekarang ini, anak-anak kita susah untuk mendapatkan perintah atau nasihat orang tua, tapi mereka akan sangat bisa melihat perilaku atau teladan atau tingkah laku yang diperlihatkan orang tua mereka di depan mereka. Sebagai contoh, ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat, terkadang mereka akan menjawab, ah nanti saja, atau iya, dan mereka hanya sekedar menyaut seperti itu. Tapi ketika kita melangkah untuk memperlihatkan bahwa kita melakukan sholat terlebih dahulu, dan kita meminta mereka untuk melaksanakan sholat, maka biasanya mereka akan segera untuk melaksanakan sholat. Inilah yang perlu dilakukan oleh orang tua. Kita harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Jangan sampai ucapan kita terlebih dahulu, sedangkan kita tidak memberikan contoh. Kemudian kembali lagi kepada pendidikan agama. Bahwasanya pendidikan agama yang kita dapatkan atau yang kita terima ketika kita masih belajar dulu harus bisa menyesuaikan dengan bagaimana cara kita menyampaikan pendidikan agama itu kepada anak-anak kita. Ini merupakan salah satu tantangan kita sebagai orang tua. Apakah kita mampu memberikan pendidikan atau menyampaikan pendidikan agama itu kepada anak-anak kita dengan baik sehingga bisa diterima oleh mereka dan mereka pun melakukan apa yang kita harapkan. Sobat Ambyar yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita sama-sama melakukan apa yang telah kita lakukan selama ini. Atau kita melakukan sesuatu yang terbaik, yakni memberikan contoh kepada anak-anak kita. Pertama, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Mencontohkan, memperlihatkan kepada anak-anak kita bahwasanya kita melakukan ibadah-ibadah yang juga akan kita perintahkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, berikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa pendidikan agama merupakan pondasi awal bagi mereka untuk bisa menangkis serangan-serangan yang akan membawa mereka kepada hal-hal yang tidak baik. Agama bisa menjadi sebagai perisai agar anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Dan yang ketiga, kita mampu memberikan jalan atau solusi ketika mereka ketika mereka mengalami masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Tentu kita harus memilah masalah-masalah tersebut dan solusi-solusi yang kita berikan pun harus sesuai dengan zamannya. Jangan sampai solusi yang kita berikan hanya disesuaikan dengan masalah kita terdahulu yang kita anggap sama. Bisa jadi solusi itu akan menjadi hal yang benar, tapi juga bisa jadi solusi itu tidak menjadi satu solusi, bahkan menjadi masalah baru bagi anak-anak kita. Ingat satu hal bahwasanya anak kita bukanlah kita. Ingat, anak kita bukanlah kita. Perbedaan zaman, perbedaan cara mendidik, dan perbedaan lainnya yang sangat kental sekali, begitu besar, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan zaman. Inilah yang harus kita sikapi dengan baik. Bahwasanya cara mendidik anak kita saat ini tentu sangat berbeda dengan cara orang tua kita ketika mereka mendidik kita. Sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang berafiliasi atau berkonteks agama harus kita berikan untuk anak-anak kita. Kita salurkan anak-anak kita kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berbasiskan agama, agar mereka juga memiliki kemampuan agama, juga kemampuan akademik. Tapi yang jangan sampai terlupakan bahwasanya ketika kita menghendaki fondasi yang kuat anak kita untuk agama, di bidang agamanya, maka sampai dengan usia-usia mereka mencukupi untuk mendapatkan fondasi tersebut. Janganlah kita sampai menyerahkan pendidikan begitu saja kepada pilihan anak-anak kita. Sobat Ambyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momen bulan puasa ini, marilah kita tidak henti-hentinya untuk belajar, tidak henti-hentinya untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita, dan tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita bahwasanya zaman sekarang ini atau masa yang akan datang, tantangannya akan dihadapi oleh anak-anak kita akan lebih besar, akan jauh lebih hebat daripada apa yang kita hadapi. Mereka akan menghadapi sesuatu yang besar, maka dari itu kita harus mempersiapkan anak-anak kita dengan lebih kuat lagi dan kuat lagi agar mereka mampu mengalami atau menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dan semoga marilah kita sama-sama mohonkan kepada Allah agar kita sekeluarga, kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kaum muslimin pada umumnya mendapatkan perlindungan dari Allah SWT untuk dijauhkan dari segala macam halnya atau mara bahaya. Dan di momen Ramadan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ibadah kita. Insya Allah, ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT dan diberikan pahala yang berlipat ganda sebagai bekal kita di yaumil akhir nanti ketika ajal atau maut telah menjemput kita. Semoga Allah SWT merahmati dan meridhoi kita dan semoga kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.